Guys, kalian tahu nggak ada yang namanya hukum volume dalam dunia trading? Jadi kalau secara chart, pada umumnya ya basic chart ya, chart standar itu ada candlestick seperti ini ya, dan ada volume bars ya. Volume itu adalah jumlah lembar yang ditransaksikan di saham tersebut ya. Satuannya lembar gitu ya. Nah, ini volume bars nih. Ya biasanya kalau warna ikutin candle standarnya. Jadi kalau warna hijau ya berarti candlenya hijau, warna merah candlenya merah. Nah, biasanya para trader profesional menggunakan candlestick dan volume. Nah, kita simak ya. Ada 3 hukum volume dalam dunia trading. Nah, ini teman-teman sudah tahu belum nih? Ya. Hukum volume yang pertama itu adalah ini. Bayangkan harganya naik ya. Volumenya juga naik. Jadi harga naik ini disertai dengan volume yang kencang nih, ya. Harga naik, volume naik. Maka yang kita lakukan adalah buy. Ya kan? Jadi kita ikut nih. Oh, pada beli nih, rame, volume naik, kita buy. Yang kedua, ya masih dihukum volume yang pertama ya. Harganya turun, volume naik. Jadi harga turun dengan volume kencang nih. Orang pada jualan nih. Apa yang kita lakukan adalah sell. Ya, ini hukum volume 1. Hukum volume kedua, nah ini harganya turun ya, tapi dengan volume kecil. Jadi bayangin ya, saham lagi naik, terus tiba-tiba bisa turun nih. Tapi volumenya yang turun kecil nih. Ya, apalagi di atas support. Maka sebenarnya itu adalah buy on weakness atau siap-siap beli lah. Ya, bisa buy on weakness atau siap-siap beli karena dia sebenarnya harga turun nih dalam volume kecil nih. Jadi yang punya duit atau volume besar belum gerak nih. Bisa jadi mereka akan beli lagi gitu ya. Jadi kita siap-siap beli atau buy on weakness jika di atas support. Ya. Nah, yang berikutnya adalah harga naik ya. Harga naik nih gitu ya, tapi volumenya nggak ada nih. Jadi naiknya kecil nih. Biasanya kan kalau naik dengan volume gede kita senang gitu ya. Harga naik dengan volume kecil. Ya, harga naik volume kecil. Jadi yang kita lakukan adalah sell on strength. Atau bahasa bahasa kita singkatannya SOS gitu. Siap-siap jual nih. Ya, yang punya barang belum tahu nih. Jangan-jangan mereka mau jualan nih gitu ya, karena volume masih kecil nih gitu ya. Jadi kita siap-siap jual. Ya, itu hukum volume kedua. Berikutnya adalah hukum volume ketiga. Ya, jadi hukum volume ketiga seperti hukum volume yang pertama ya. Harganya naik, volume naik. Namun tidak menembus resisten. Jadi gini, harga naik nih, ada volume kenceng nih. Hari 1, hari 2, hari 3. Jadi biasanya beberapa hari gitu ya. Dia tidak bisa melewati resisten, nggak bisa melewati satu level harga di atasnya itu tuh. Jadi harga naik dengan volume naik tapi mentok di situ-situ terus ya. Itu berarti ada indikasi distribusi. Jadi kalau naik ada yang jual, naik ada yang jual, naik ada yang jual. Jadi tidak tembus-tembus resisten. Ini di hukum volume ketiga namanya indikasi distribusi. Ya, kalau harganya turun, volume naik yang seperti tadi di hukum volume 1 ya sama ya. Kan kita cepat-cepat mau jual nih. Tapi ternyata dia harga turun beberapa hari itu membal-membal terus nih di satu level harga nih. Nggak tembus-tembus nih. Ya, nggak tembus supportnya nih. Maka itu di hukum volume ketiga namanya indikasi akumulasi. Ya kan nggak tembus-tembus support ya, tapi ada volume kencang nih. Jadi ada yang beliin terus nih, ada yang nampung nih. Nah, itu indikasi akumulasi. Ya, jadi kalau kita summary kan ya seperti ini ya. 3 hukum volume ya. Yang pertama ya, yang kedua, dan yang ketiga. Gitu. Gimana? Udah jelas belum? Kalian sendiri pakai nggak sih volume dalam trading?